Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu provinsi dengan jumlah penduduk yang cukup padat di Indonesia setelah Jakarta dan Surabaya. Hal ini dikarenakan DIY sebagai salah satu kota tujuan pelajar di Indonesia. Di samping itu, DIY juga dikenal sebagai daerah tujuan wisata dan salah satu pusat perkembangan seni budaya di Indonesia. Perekonomian di DIY bergerak aktif, terlihat dari catatan pendapatan provinsi yang kian meningkat. Namun, pergerakan ini juga sejalan dengan meningkatnya populasi manusia yang hidup di DIY. Artinya, untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik, persaingannya pun semakin tinggi. Banyak kesempatan kerja dan banyak pula peminatnya, khususnya di bidang pertanian dan perhutanan. Lahan-lahan garapan semakin menyempit dikarenakan jumlah penduduk yang semakin padat. Data BPS menyebutkan tenaga kerja DIY yang bekerja di sektor pertanian masih cukup tinggi. Namun daya dukung lingkungan seperti ketersediaan lahan semakin lama semakin sempit. Program transmigrasi hadir untuk menjawab persoalan tersebut. Transmigrasi dapat menjadi pilihan untuk para pencari kerja yang bekerja di sektor informal dan peluang bagi mereka untuk mendapatkan lahan pertanian. Dan adanya program transmigrasi sangat memungkinkan warga dalam meningkatkan kesejahteraan mereka. Salah satu keuntungan yang didapat oleh para transmigran selain lahan garapan adalah mereka mendapatkan rumah bersertifikat SHM. Di Indonesia, program transmigrasi sudah terlaksana sejak tahun 60-an. Program transmigrasi memiliki andil besar dalam memperkuat ketahanan pangan nasional, membangun Indonesia dari pinggiran yang belum tersentuh secara optimal. Program transmigrasi mewujudkan pemerataan penduduk, pemerataan pembangunan daerah, memperkokoh NKRI, dan menguatkan perekonomian. Pembangunan kewilayahan di Indonesia tentu saja memerlukan sebuah upaya-upaya untuk pengembangan mengatasi ketimpangan antar wilayah. Seperti kita ketahui bersama bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri atas wilayah-wilayah dengan segala keanekaragamannya, termasuk dalam hal pertumbuhan ekonomi, kepadatan penduduk, dan pengembangan dari hasil-hasil capaian dari wilayah masing-masing. Ketika kita bicara tentang transmigrasi, konsep pengembangan kewilayahan tentu saja harus didasarkan atas komitmen ataupun kesediaan dari kedua wilayah, baik itu wilayah penerima maupun wilayah pengirim. Tentu saja konsep pembangunan ini harus didasarkan juga atas kepentingan dari dua wilayah tersebut dalam satu tujuan untuk pembangunan kewilayahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam hal program transmigrasi di Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai keunggulan komparatif apabila dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Indonesia. Dengan total jumlah populasi hampir mendekati 4 juta orang di tahun 2019, dan dengan jumlah populasi kepadatan penduduk 1.200 orang per kilometer persegi, menjadikan Daerah Istimewa Yogyakarta masuk dalam wilayah yang memiliki kepadatan yang cukup tinggi. Jumlah penduduk yang didominasi bekerja di sektor pertanian juga menjadikan bagian keunggulan komparatif Daerah Istimewa Yogyakarta. Oleh karena itu, Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai komitmen yang besar terhadap program transmigrasi. Kami berharap bahwa program transmigrasi mampu untuk mengikuti perkembangan zaman, mulai dalam hal revolusi industri 4.0, mekanisasi alat-alat industri pertanian, dan juga dalam hal-hal lain yang nantinya mampu menarik minat dan tetap menjadi salah satu pilihan model pengembangan pembangunan kewilayahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejauh ini, kami menyampaikan apresiasi yang tinggi terhadap Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi, daerah pengirim maupun daerah penerima transmigrasi untuk bersama-sama berkomitmen dalam rangka pengembangan kewilayahan dan juga
dalam kerangka swasembada terhadap kebutuhan pangan. Catrans telah diseleksi, dilatih melalui pelatihan kompetensi Catrans yang bekerja sama dengan BBLM Yogyakarta selama 7 hari. Komposisi kurikulum 30% teori dan 70% praktek. Serta diberikan pembekalan akhir sebelum pemberangkatan, sehingga mereka mampu, terlatih, dan dapat mudah beradaptasi dengan lingkungan baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam transmigrasi. Saya nama Muhammad Ali Ridho, asal transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta, khusus Kabupaten Gunung Kidul. Saya transmigrasi tahun 2016, berhubung waktu itu keadaan ekonomi saya di Jawa itu tidak memungkinkan untuk mencari lahan pekerjaan dan sebagainya. Saya bertekad untuk transmigrasi. Sampai di sini ada program pemerintah tahun 2016 itu, Kalimantan Utara menjanjikan bahwasanya dari Jawa saya yang lahan pun tak ada, sampai di sini rumah saya kayak di rumah perumahan, terus lahan saya 1 hektar, bisa saya tanami padi, dengan hasil bisa saya cukupi anak, istri, dan untuk sekolah anak yang sudah SMP sama SMA. Kemungkinan besar ini saya masih mau menguliahkan anak lagi dengan cara saya cuma transmigrasi. Transmigrasi itu bukan rendah, tapi untuk memajukan keluarga, memajukan negara, dan memajukan kehidupan kita semua. Harapan saya, mudah-mudahan saya ikut transmigrasi ini di Kalimantan Utara ini yang penduduknya kurang, kemudian kita yang transmigrasi ini bisa memajukan Kalimantan Utara, bisa bertambah ramai, ekonomi semakin lancar, untuk penghidupan semakin jelas dan semakin maju untuk kehidupan yang baru di daerah transmigrasi ini. Saya mengucapkan terima kasih sekali atas program pemerintah yang dulunya saya di Jawa ditransmigrasikan ke Kalimantan Utara ini dengan penghasilan yang minim. Sekarang saya sudah punya rumah, punya lahan untuk kehidupan saya dan keluarga, dan mudah-mudahan bisa untuk membangun dari keluarga saya ini untuk membangun Kalimantan Utara khususnya dan seluruh negara pada umumnya. Catrans dari DIY yang akan diberangkatkan ke daerah tujuan mendapatkan pelatihan dan segala hal pendukung lain dari Pemda DIY. Pelatihan berbasis kompetensi, calon transmigrasi dilaksanakan secara terstruktur. Para Catrans mendapatkan materi baik teori maupun praktek, khususnya di bidang pertanian dan perkebunan. Sebelum pemberangkatan Catrans akan melalui proses validasi data dan cek kesehatan. Mendapat pengarahan dari Pemda DIY dan setibanya di daerah tujuan, transmigran juga akan mendapat pengarahan dari petugas di Disnaker Trans setempat. Sepunggur, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara. Padang Hilalang, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat. Bukit Aren, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo. Kabera, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah. Mahalona, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan. Desa Roda, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara. Parudongka, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara. Desa-desa transmigrasi kini telah berkembang. Nilai strategis pembangunan transmigrasi di Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara, pertama adalah aspek ketahanan pangan. Di Kabupaten Bulungan kira-kira ada 3.000 kepala keluarga atau identik dengan 3.000 hektar untuk diusahakan penanaman padi, dan itu bisa menghasilkan kira-kira 15.000 ton beras. Sedangkan kebutuhan Provinsi Kalimantan Utara akan beras adalah sekitar 32.000 ton beras. Jadi kontribusinya hampir 50% beras dicukupin dari lahan program transmigrasi. Nilai strategis yang kedua adalah memperkokoh negara kesatuan Republik Indonesia, karena berada di perbatasan negara Malaysia, sehingga ikut dalam hal
mendukung ideologi politik, ekonomi, dan sosial Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nilai strategis yang ketiga adalah aspek pengembangan wilayah. Kita tahu bersama bahwa Kalimantan Utara adalah salah satu provinsi yang lahir karena ada dukungan program transmigrasi. Lahir di tahun 2012. Kabupaten Bulungan pun ada karena program transmigrasi. Program transmigrasi terbukti memberi manfaat nyata, baik bagi para transmigran maupun daerah tujuan transmigrasi. Para transmigran memiliki kesempatan yang lebih besar untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik dan sejahtera. Sedangkan bagi daerah tujuan transmigrasi yang tadinya belum tergarap secara optimal, dengan adanya SDM yang memadahi, membantu daerah tersebut untuk berkembang. Sentra Kopi Mamasa kini difokuskan di Esperano, Kecamatan Mahelaan Barat. Dari tangan para transmigran dan warga setempat, tanaman-tanaman kopi di Mamasa berbuah dengan lebat. Bukan hanya kuantitasnya yang meningkat, namun kualitasnya juga ikut meningkat. Kopi yang ditanam di sini berjenis kopi Arabica dan Robusta yang bernilai ekspor. Dari tangan para transmigran dan warga, perkembangan wilayah Kabupaten Muna dan Kabupaten Buton memiliki andil besar dalam percepatan pertumbuhan ekonomi. Lahan-lahan kosong dan perkebunan memiliki lahan panen yang sangat baik. Bukan hanya kuantitasnya yang meningkat, namun kualitasnya juga ikut meningkat. Hasil garapan lahan yang ditanam di sini berupa bawang merah, padi, pisang, jagung yang menjadi komoditas mutiara di Kabupaten Muna sendiri. Kami dari Kabupaten Muna sangat mengapresiasi dengan adanya program transmigrasi yang ada di Kabupaten Muna. Dan program transmigrasi hari ini itu berada di kawasan Mutiara. Ya. Program transmigrasi ini telah mendukung terhadap pengembangan wilayah, juga mendukung terhadap ketahanan pangan. Khusus di pengembangan wilayah, Kabupaten Muna telah memekarkan 2 kabupaten. Pertama, Kabupaten Muna Barat, kemudian kedua, Kabupaten Buton Utara. Ini pemekaran 2 kabupaten ini itu adalah kontribusi daripada transmigrasi. Kemudian kami perlu informasikan bahwa di kawasan Trans Mutiara ini itu ada program pemerintah pusat, itu namanya Trans-Sectional Park menuju Transpolitan. Kami sangat bangga sekali mendapat program sebagai proyek untuk melaksanakan kegiatan itu. Kemudian juga kami sangat berterima kasih khususnya daerah asal dari Yogyakarta yang telah berkontribusi besar terhadap pembangunan transmigrasi yang ada di kawasan Mutiara ini, khususnya di unit pemukiman transmigrasi Raimuna. Ini terbukti dengan warga transmigrasi tempatkan ini di lokasi ini adalah warga yang mempunyai kompetensi di bidang pertanian. Untuk itu kami mengucapkan salam hormat kami dan terima kasih kepada Gubernur DIY. Seperti halnya di wilayah transmigrasi Raimuna, transmigrasi di Sepunggur dan Tanjung Buka, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara juga berperan dalam menopang perekonomian, membuka peluang dan perkembangan di segala bidang. Misi Kabupaten Bulungan yaitu mewujudkan Kabupaten Bulungan sebagai pusat pangan yang berbasis industri. Ini sangat tepat dengan adanya kedatangan teman-teman transmigrasi dari Jawa, yaitu di daerah Tanjung Buka. Transmigrasi ini tentunya akan memberikan manfaat bagi Kabupaten Bulungan yang dulunya berupa hutan belukar, rawa dan sebagainya, sekarang menjadi tempat yang sangat produktif sekali bagi tanaman pangan yang ada, dan juga untuk jumlah penduduk sangat tipis. Dengan adanya kedatangan transmigrasi ini, penduduk kita sudah kurang lebih 150.000 jiwa dengan luasan Kabupaten Bulungan 13.000 km persegi lebih. Dan dengan adanya tempat-tempat pemilihan transmigrasi ini kita tempatkan pada daerah food estate, program food estate, yang mana teman-teman dari transmigrasi ini juga
telah melaksanakan kegiatan-kegiatan ekonomi produktif di daerah masing-masing, dan alhamdulillah sampai sekarang semuanya kerasan. Bahkan ada beberapa keluarga yang mengambil keluarga di luar transmigrasi dari Jawa ke sini. Hasil yang dicapai transmigrasi tentunya bukan dari OPD transmigrasi sendiri, tapi juga dibantu dengan OPD-OPD yang lain seperti pertanian, instansi Kodim, dan juga seluruh OPD yang ada di Kabupaten Bulungan ini bergerak semua di transmigrasi. Sudah sepakat untuk mengembangkan transmigrasi yang ada di Kabupaten Bulungan ini. Dalam mengelola sumber daya alam, Kabupaten Muna ini mengembangkan salah satu yang namanya program transmigrasi. Program transmigrasi di Kabupaten Muna ini telah menciptakan nilai tambah banyak sekali. Di antaranya adalah pengembangan wilayah yang dulunya hanya satu kabupaten, yaitu Kabupaten Muna, sekarang sudah bertambah menjadi Kabupaten Muna Barat dan Buton Utara. Lokasi Rai Muna ini dibangun itu setelah petani-petani transmigran ini telah menghasilkan ketahanan pangan, yaitu berupa padi, ada jagung, ubi jalar, bawang merah yang dipasarkan di beberapa kabupaten. Ada Kabupaten Bau-Bau, di Kabupaten Buton Utara, Kabupaten Muna yang menerima hasil pasokan hortikultural atau pangan dari Raimuna ini. Lokasi Raimuna ini adalah bagian dari kawasan transmigrasi Mutiara yang nantinya dikonsepkan akan dikembangkan menjadi suatu program transmigrasi yang kita kenal dengan Transpolitan, yang mengedepankan kolaborasi stakeholder yang kita sebut pentahelik. Ada di situ pemerintah, kemudian akademisi, media, ada investor, ada masyarakat. Nah, ke depan kita dorong lagi program transmigrasi yang masif, karena sudah terbukti dengan program transmigrasi ini rakyat menjadi sejahtera, meningkatkan pendapatan asli daerah. Transmigrasi merupakan keunggulan mutlak dalam rangka menanggulangi darurat kependudukan. Ini produk pertanian dari saudara-saudara kita transmigran di lokasi Raimuna. Ada bawang merah, ada pisang, ada jagung, dan di belakang di sana sudah siap untuk dipanen jagung yang nantinya menjadi salah satu pendukung ketahanan pangan di Kabupaten Muna, Kabupaten Muna Barat, Kabupaten Buton Utara, Kabupaten Bau-Bau. Sehingga nanti kita tidak perlu import lagi. Pemukiman transmigrasi Sepunggur bisa ditanam berbagai jenis tanaman, sehingga Sepunggur bisa menghasilkan komoditas unggulan seperti padi, jagung, tomat, bawang, labu, dan sebagainya. Bahkan padi yang dihasilkan di sini sudah mampu untuk memenuhi pangsa pasar di Kalimantan Utara. Wilayah transmigrasi di Sepunggur dan Tanjung Buka masuk dalam kawasan food estate, yaitu kawasan pengembangan produksi pangan yang terintegrasi mencakup pertanian dan perkebunan yang luas. Program pertanian menjadi lumbung pangan nasional dioptimalkan dan terus bersinergi dengan semua lapisan. Hasilnya bisa meningkatkan perekonomian warga. Pelatihan-pelatihan untuk para transmigran terus dilakukan. Salah satunya pelatihan SDM dalam pengembangan teknologi informasi digital. Keberhasilan program transmigrasi tidak lepas dari pembangunan infrastruktur dari pemerintah pusat dan kerjasama lintas sektor. Dengan adanya infrastruktur yang memadai akan sangat membantu mobilitas warga dan memudahkan akses warga. Program transmigrasi memiliki banyak manfaat, di antaranya 1. Mengurangi angka kemiskinan, 2. Menciptakan tradisi wirausaha,
3. Merangsang pertumbuhan dan pembangunan di daerah. 4. Menekan angka pengangguran. 5. Menaikkan pemerataan kesejahteraan masyarakat. 6. Memperkuat persatuan melalui pembaruan. Kami mengajak masyarakat daerah istimewa Yogyakarta untuk tidak ragu-ragu mengikuti program transmigrasi dalam rangka peningkatan kesejahteraan. Saya, Arya Nugrahadi, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta.